Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita ketemu lagi dengan motivasi, semangat motivasi yang membuat kita bergairah dalam Tuhan. Tema renungan singkat motivasi kita pada hari ini, gereja yang misioner. Tentu kita tahu bersama, gereja dalam artian jasmani dan gereja dalam artian rohani. Gereja dalam artian jasmani adalah sebuah bangunan atau building atau sebuah organisasi atau sebuah sinode. Itu gereja dalam perspektif jasmani, tapi gereja secara rohani adalah kita, diri kita yang disebut gereja Tuhan. Jadi kalau gereja yang misioner berawal dari kita secara pribadi yang memahami misi dari Tuhan, dan gereja yang secara sinode atau secara kelembagaan itu juga yang bergerak dengan misi. Puji Tuhan. Saudara-saudara, arti misi sendiri memiliki artian dia kewajiban suci atau tugas suci. Jadi sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, kita memiliki kewajiban suci. Kita memiliki tugas yang suci. Puji Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita membaca dalam Roma pasal 16 maksud saya, ayat 1 hingga ayat yang kelima. Roma pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. 4. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Puji Tuhan. Kalau kita membaca Roma pasal 16 di ayat-ayat awal sampai kisaran ayat tengah, maka kita menemukan nama-nama yang dicatat oleh Rasul Paulus yang mendampinginya dalam memberitakan firman Tuhan. Yang menarik, nama-nama ini bukanlah hamba Tuhan atau setingkat gembala, rasul, nabi, guru, atau penginjil. Mereka adalah jemaat-jemaat biasa yang sangat-sangat terbeban, sangat-sangat memiliki hati untuk memberitakan Injil. Minimal mereka bisa mensupport hamba Tuhan untuk memberitakan Injil. Kalau kita lihat dari nama pertama dikatakan Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku. Febe, dia menggunakan dirinya, memfungsikan hidupnya untuk mensupport, untuk mendukung pemberitaan firman Allah melalui hamba-hamba Tuhan. Misi yang dikerjakan oleh Febe memaksimalkan dirinya mensupport hamba Tuhan. Bahkan Paulus katakan dia juga sudah menolong aku. Bagi orang-orang kudus berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku, kata Paulus. Jadi luar biasa Febe. Yang kedua, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ada keluarga yang lain, Aquila dan Priscilla, teman-teman sekerjaku dalam Kristus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Coba lihat,
Aquila dan Priscilla memberikan sebuah sumbangsih, mensupport Paulus, bahkan sampai hampir mengorbankan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya. Mereka tidak bermain aman. Mereka tidak mencari pelayanan pada radius aman, pada skop yang aman. Tapi mereka juga melakukan sesuatu dukungan, bahkan itu mempertaruhkan nyawanya. Lalu ayat yang kelima, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasih, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Perhatikan, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Kalau kita lihat, Aquila dan Priscilla, ada rumah tinggal mereka, ada tempat tinggal mereka, tapi rumah atau tempat tinggal mereka difungsikan menjadi sebuah titik pertemuan di mana Injil diberitakan. Jadi dia mensupport hidupnya, bahkan dia memiliki apapun yang dimiliki dalam hal ini rumah tinggal. Rumah tinggal itu dijadikan titik kumpul untuk seorang hamba Tuhan memberitakan Injil. Dalam hal ini Paulus. Luar biasa. Ini yang kita butuhkan. Menjadi jemaat-jemaat yang misioner. Jemaat-jemaat yang terbeban untuk memberitakan tanggung jawab yang suci, untuk memberitakan, melaksanakan tugas kewajiban yang suci, yaitu memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kita semua memiliki misi orang-orang yang misioner. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.